きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Dan ini akhir pertarungan dari Genji dan Tetsuba. Saat Tetsuba mengatakan akan membuat Genji menyesal dari setiap kata yang keluar dari mulut Genji, Genji pun masih menjawab, "Aku tak pernah menyesali apapun dalam diriku. Yang akan menyesal sendiri adalah kau, Tetsuba Kino. Kau terus menolak tawaranku." Di sisi, pria itu membiarkan kecantikanmu layu dalam bayang-bayangan. Tidak peduli seberapa kuat perasaanmu padanya, Umemiya tidak akan menerima cintamu. Tidak akan pernah. Kalau saja kau ini wanita, mungkin akan berbeda cerita. Tetsuba pun lalu menjawab, "Hah, kau tidak dengar kataku. Aku menolakmu. Ini tidak ada hubungannya dengan Umemiya. Alasannya sangat jelas dan sederhana. Aku tidak mau denganmu. Kau itu membuatku merasa jijik. Aku membencimu." Genji pun lalu plonga-plongo dan mengatakan, "Kalau itu jalan yang kau ambil, baiklah. Aku akan terima pilihanmu. Aku hanya perlu menyingkirkan pikiran ini dengan mengalahkanmu." Dengan gaya cucok Genji, lalu Genji menyerang Tetsuba dengan tendangan memutar. Tanpa pikir panjang, Tetsuba pun lalu menghantam muka Genji dengan tendangan Tetsuba saja. Namun Genji pun belum menyerah dan kembali mengeluarkan serangan waletnya lagi. Melihat tingkah Genji, Tetsuba pun lalu menendang kembali Genji dengan tendangan yang sangat keras. Genji pun sampai terpental dong. Namun Genji pun masih bisa berdiri dan kembali mengatakan lagi, "Sesuai yang kuharapkan dari salah satu dari 4 raja." Tetsuba pun lalu menyaut, "Hah, aku baru sadar. Ini pertama kalinya kita bertarung ya. Tapi, bukankah kau agak melemah? Monster seperti Banjo dan Suji aja bisa membuatku kesulitan. Apa kau ini memang anggota Noroshi terlemah ya?" Genji pun semakin marah mendengar itu. Lalu, Genji kembali akan menyerang Tetsuba. Dengan kembali akan menyerang Tetsuba, namun masih mengatakan, "Diam kau. Aku ini diterima, diakui oleh Endo yang karismatik." Tetsuba pun dengan menghindar serangan Genji masih menjawab, "Siapa peduli? Kau diakui olehnya. Kau pikir kalau diakui oleh orang kuat, berarti kau secara ajaib kuat begitu. Kau menyebut orang bodoh dan jelek. Tapi harga dirimu didasarkan pada pendapat orang lain." Dengan marah Genji terus menyerang Tetsuba. Namun serangan Genji pun tak satu pun kena. Dan Tetsuba sekali hantaman saja langsung tepat sasaran. Tetsuba pun lalu mengatakan lagi, "Berarti si tikus Endo itu penilaian karakter yang buruk." Mendengar itu, Genji pun lalu membayangkan Endo. Saat Genji bicara dengan Endo dan membahas tentang wanita, namun saat itu Endo juga mengatakan, "Bukan berarti aku pandai menilai orang lain." Dengan Genji dihantam Tetsuba dengan tendangan kerasnya, Genji pun masih memikirkan Endo. Apa itu artinya? Dia juga salah menilaiku. Genji pun lalu tergeletak dengan serangan Tetsuba itu. Setelah Genji tergeletak, Tetsuba pun lalu mengatakan, "Kau sebut semua orang jelek dan bodoh. Tapi apa kau tahu kalau kau itu orang yang paling bodoh?" Genji pun semakin marah dong dan kembali akan menyerang Tetsuba. Tetsuba pun lalu mengakhiri saja dengan tendangan Tetsuba dari atas dan menghantam pala Genji ke lantai. Genji pun lalu tak berdaya dengan pose nunggingnya itu. Setelah Genji sudah tergeletak, Tetsuba pun lalu mengatakan, "Oh benar, aku lupa bilang. Aku menyukai diriku sendiri saat aku jatuh cinta dengan Umemiya. Aku bangga dengan diriku sendiri karena jatuh cinta dengannya. Entah dia merasakan atau tidak, terlepas dari jenis kelamin kami, itu semua tidak penting. Nilai dari sebuah cinta datangnya dari jiwa kita." Tetsuba pun lalu berjalan mendekat ke timnya.
Dan ini lalu kembali memperlihatkan tim Tetsuba. Uryu dan Seryu juga sudah membuat lawannya tak berdaya. Uryu dan Seryu pun lalu mendekat ke Tetsuba. Dan Azusawa dan Shina masih bekerja keras membantai musuhnya. Saat Uryu dan Seryu akan membantu, namun dilarang oleh Tetsuba. Dengan alasan Tetsuba, karena mereka berdua setara kapten, maka harus punya kemampuan untuk menangani itu. Susuri pun lalu juga mendekat ke Tetsuba karena Susuri juga sudah selesai. Namun pertarungan di situ juga belum selesai karena musuh masih banyak. Tetsuba pun lalu mengajak mereka untuk menyelesaikan semuanya. Dan ini lalu beralih ke jembatan tim Kanji. Kanji pun masih dihajar bertubi-tubi oleh monster kanon Banjo itu. Dengan menghajar Kanji, Banjo pun masih mengatakan, "Kenapa? Kau belum menyerah? Kau ini apa kecoa? Kau bikin aku muak. Matilah, cok." Kanji yang sudah babak belur dengan Kanji mencoba berdiri mengatakan dalam hatinya, "Aku tidak boleh membiarkan diriku pingsan di sini." Banjo pun lalu kembali akan menghantam Kanji lagi. Namun saat akan diarahkan, Enomoto pun lalu mendorong Banjo dan Kusumi dari belakang akan memukul Banjo. Namun tiba-tiba mereka bertiga lalu diterbangkan oleh Banjo saja. Namun Kanji pun kembali berdiri lagi dengan tatapan muka muarahnya. Rekan Banjo pun lalu mendekat ke Banjo dan mengatakan, "Banjo, orang itu sudah tidak sanggup berdiri. Kami bisa atasi sisanya. Kau mungkin sebaik..." Belum selesai mengucap, orang itu pun lalu dihantam Banjo saja. Dengan Banjo menginjak-injak orang itu mengatakan, "Aku sudah bilang, jangan ikut campur. Kau tidak dengar, telingamu pasti bermasalah." Dengan Banjo terus menginjak-injak orang itu. Kanji yang melihat itu pun hanya terdiam. Kanji pun lalu menoleh ke Enomoto dan Kusumi yang sudah kesakitan itu. Kanji pun lalu menjatuhkan dirinya dan mengerang penuh amarahnya. Dengan ucapan dalam hatinya, "Aku akan lakukan apa yang ku bisa." Kanji pun lalu memberikan headphone-nya ke Kusumi untuk Kusumi menjaganya untuk Kanji. Lalu Kanji menyuruh Enomoto dan Kusumi untuk mundur saja. Kalau ini versi animenya mungkin sangat dramatis sekali loh, Bri. Dengan Kanji berjalan akan mendekat ke Banjo lagi, Enomoto dan Kusumi pun sampai menahan Kanji dengan memegang bajunya. Kanji pun lalu menatap muka mereka berdua dan kembali melanjutkan berjalan. Dengan berjalan, Kanji pun mengatakan dalam hatinya, "Hiragi-san, maafkan aku. Kau sudah berbuat banyak untukku. Aku tidak bisa membiarkan orang seperti dia menyakiti temanku seperti ini. Dan yang membuatku semakin tidak tahan lagi, apakah aku tidak dapat mencapai apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri karena ini." Dengan muarahnya Kanji dan dikelilingi banyak percikan api dalam dirinya dan memperlihatkan rantai serigala sudah hancur. Enomoto dan Kusumi melihat itu pun sampai sedih. Namun Banjo melihat itu malah tersenyum bahagia. Setelah kemarahan Kaji menghadapi Banjo itu dan mengeluarkan sisi buruk yang tidak disukai Kaji, dan ini lalu menceritakan masa lalu Kaji. Dengan perkataan Kaji, "Aku melihat percikan api." Lalu saat kemudian semuanya menjadi menyilaukan, putih seperti kilat. Ketika akhirnya aku sadar, aku dikelilingi oleh orang-orang pingsan. Setelah semuanya tahu semua perbuatanku, orang-orang di sekitarku memanggilku binatang buas. Dan setelah beberapa saat kemudian, Kanji melakukannya lagi, membantai banyak orang sendirian. Dan saat itu yang menghentikan adalah Hiragi, hingga akhirnya Kanji pingsan. Sadar-sadar, Kanji pun khawatir dengan Hiragi dengan menanyakan, "Apa kau tidak apa-apa?" Hiragi pun menjawab, "Aku baik-baik saja dan minta maaf karena aku harus memukulmu supaya berhenti. Memang sangat terlihat menyebalkan kau melawan banyak orang ketika kau sendirian, tapi tidak baik juga menghajar mereka secara berlebihan. Tapi kau juga tak menyerangku.
jangan khawatir, aku ini kuat banget. Hiragi pun lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Kanji berdiri. Dan itu awal bertemunya Kanji dan Hiragi. Setelah itu, Kanji diajak ke rumah Hiragi. Dan di situ juga ada Matsumoto dan Yanagida. Dan tiba-tiba Kanji pun malah murung dan menangis di pojokan. Hiragi melihat itu pun lalu mengatakan, "Kaji, tidak ada gunanya menangisi yang sudah terjadi." Matsumoto, "Ya, itu salah mereka mengeroyokmu. Mereka tidak berpikir 2 kali." Yanagida, "Ya, itu benar." Mendengar itu, Kanji pun lalu berdiri dan mengatakan dengan keras, "Itu tidak benar. Aku bisa." Belum selesai mengucap, Kanji pun lalu kembali murung di pojokan lagi. Lalu mengatakan, "Maaf, aku sangat membenci diriku sendiri. Tapi aku tak tahu harus apa untuk bisa berubah. Aku sudah tak tahan begini terus." Hiragi pun lalu mendekat ke Kanji dan memasangkan headphone-nya ke telinga Kanji. Dengan tujuan Hiragi agar Kanji tak mendengar ejekan dan apapun itu yang akan memicu kemarahan Kaji. Dan itu juga agar Kaji tak ingin membalasnya. Kaji pun lalu terdiam dan mengatakan dalam hatinya, "Rasanya dia seperti membuka mataku. Aku mungkin bisa menjadi manusia. Dan aku sangat ingin berada di sisi Hiragi dan mendukungnya." Dan ini lalu menceritakan saat Kanji sudah masuk ke Furin. Saat itu, Kanji juga dipilih menjadi ketua kelas di kelasnya. Namun Kaji pun menolaknya karena Kaji menganggap teman-teman di kelasnya belum tahu Kaji yang sebenarnya. Karena Kaji takut dan tidak ingin menyakiti semua orang yang telah mengenal dan menerima dia. Namun saat itu, kekhawatiran Kanji menjadi kenyataan. Tawuran terjadi lagi. Para teman-temannya sudah tumbang satu persatu. Dan saat itu terjadi, Kanji kembali melihat percikan api di dalam dirinya. Dan seketika, Kanji menghabisinya sendirian. Dan yang bisa menenangkan Kaji adalah Hiragi. Setelah beberapa hari kemudian dan kembali ke sekolah, tiba-tiba Kanji pun lalu mengatakan ke teman kelasnya untuk mundur sebagai kapten. Karena Kaji tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun semua pun menolak itu. Dengan perkataan Enomoto, "Dari yang kami dengar seluruh alasan kenapa kau kembali menjadi orang yang kau benci adalah karena kami lemah. Kalau saja kami lebih kuat, kalau kami tidak tumbang, maka kau tidak perlu berubah. Maafkan kami karena membuatmu jadi versi yang kau benci. Semua orang tahu kau selalu bekerja ekstra melakukan lebih dari kami semua. Kami akan menjadi lebih kuat. Kami tidak akan membiarkanmu menanggung semuanya. Kau perlu bicara dengan kami, mengandalkan kami, dan masalahmu juga masalah kami." Setelah mengingat itu, dengan versi Kanji seperti itu mengatakan dalam hatinya, "Aku tidak butuh yang lain. Jujur saja, aku percaya itu. Aku akan melakukan apapun untuk mereka. Tapi tidak banyak yang mampu aku lakukan. Itu sebabnya aku mengerahkan segala upaya untuk melakukan segalanya yang ku bisa. Akulah yang akan melindungi mereka semua. Meskipun aku harus kembali menjadi binatang buas yang ku benci." Kanji pun lalu bersiap akan menyerang Banjo. Namun Banjo melihat itu hanya tertawa dan mengatakan, "Kau harusnya dari tadi melakukannya. Itu baru wajah yang bagus." Wow, tapi Kanji pun lalu menyerang Banjo seperti binatang buas. Dengan Kanji terus menyakar-nyakar Banjo, namun Banjo pun menghindar dengan mudah. Dan saat Banjo akan menghantam Kanji dengan tangannya, tangan Banjo pun seketika lalu digigit oleh Kanji. Namun walaupun sakit, Banjo pun malah tertawa bahagia dan merasa lebih hidup. Kanji pun lalu dari bawah menghantam dagu Banjo saja. Namun tiba-tiba Kanji sudah dibuat tak berdaya oleh Banjo. Dengan pala Kanji sudah dipegang oleh Banjo. Dengan perkataan Banjo meminta Kanji untuk berdiri kembali. Karena Kanji sudah tak berdaya,
Banjo pun lalu menjatuhkan saja. Sampai-sampai kepala Kanji pun terus dihantamkan ke lantai berkali-kali. Dengan tujuan Banjo agar Kanji berdiri kembali. Namun tetap saja Kanji sudah tak berdaya. Enomoto yang melihat itu pun hanya berteriak untuk Banjo menghentikannya. Banjo mendengar itu pun menjawab, "Orang lemah sepertimu itu harus tutup mulut dan mati." Namun tiba-tiba Hiragi datang dan menendang Banjo saja. Ketika Hiragi datang menghentikan Banjo yang menghajar habis-habisan Kanji itu, Enomoto pun sampai kaget. Apa yang terjadi? Kenapa Hiragi dan si Storm di sini? Dan ini menceritakan kenapa Hiragi dan Sako datang ke lokasi tim Kanji. Karena musuh di lokasi Hiragi yang menghandle adalah Yanagida dan Matsumoto, dan Hiragi disuruh untuk menghentikan musuh yang menerobos ke kota. Saat Hiragi dan timnya berlari akan menuju ke kota, saat perjalanan, dari kejauhan tim Hiragi melihat banyak orang mengira mereka musuh yang menerobos. Namun Hiragi tak merasa itu karena mereka terlihat tidak seperti ingin menghancurkan kota. Setelah dilihat-lihat, ternyata adalah si Storm. Hiragi pun sampai heran kenapa, apa yang mereka lakukan di sini. Hiragi dan timnya pun lalu mendekat ke si Storm. Hiragi pun lalu menanyakan, "Kenapa kalian di sini?" Togam pun lalu mengatakan, Sakura nggak ngasih tahu. Sakura lah yang meminta bantuan ke kami." Hiragi mendengar itu pun lalu tersenyum dan mengatakan dalam hatinya, "Bocah itu mencoba terlihat jenius ya. Baiklah." Dan tiba-tiba Hiragi mendapat pesan bahwa lokasi tim Kanji sedang dalam masalah, yaitu Banjo muncul di situ. Choji pun juga sampai kaget. Apa si monster itu ke sana? Tim Kanji pun lalu D5 karena prioritas mereka adalah melindungi kota, tapi tim Kanji dalam masalah. Choji pun lalu menyaut saja, "Kalau begitu kita tukaran. Kami akan ke kota dan kau Hiragi ke jembatan." Namun Hiragi pun masih bingung karena kota adalah prioritasnya dan di sana mungkin ada banyak orang yang muncul termasuk anggota Noroshi. Choji pun lalu menjawab, "Kami akan baik-baik saja. Aku sudah lebih kuat." Mendengar itu, Hiragi pun lalu bilang maaf dan terima kasih. Lalu Hiragi menyuruh timnya untuk pergi ke kota dengan si Storm dan menunjukkan jalannya. Tiba-tiba Togam pun lalu menyodorkan Sako untuk ikut dengan Hiragi. Cie, Sako pun sampai keringat dingin dong dan berusaha untuk menolaknya. Hiragi pun lalu mengatakan, "Akan membantu jika kau ikut, Sako." Akhirnya Hiragi dan Sako pergi ke jembatan Kanji, dan tim Kanji dan si Storm lalu pergi ke kota. Dan ini lalu kembali ke jembatan tim Kanji. Hiragi pun sudah mengamankan Kanji ke dekat Enomoto dan Kusumi. Dengan raut muka marah Hiragi melihat ke Banjo. Sako yang melihat Hiragi seperti itu pun mengatakan dalam hatinya, "Aku belum pernah melihat Hiragi semarah itu." Sako pun lalu membayangkan saat lulusan SMP. Dan ternyata Kaji juga mengenal Sako. Dan saat itu Kaji menanyakan ke Sako, "Kenapa kau tidak ikut kami ke Furin?" Sako pun menjawab, "Karena aku tidak sama denganmu. Karena sepertinya dia tidak membutuhkanku. Dia bilang padaku kalau aku tidak perlu mengikutinya lagi." Kanji pun lalu mengatakan, "Oh begitu ya. Dia juga bilang itu padaku. Tapi itu sebatas yang dia pikirkan. Bukan aku yang pikirkan. Aku tidak peduli apa yang orang katakan. Aku akan tetap bersamanya. Aku sendiri yang akan memutuskan akan ke Furin." Dengan Sako membayangkan serigala, lalu Sako berjalan pergi dan mengatakan, "Tidak heran kalau kau bodoh." Setelah Sako mengingat itu dan melihat Hiragi lagi, Sako pun lalu mengatakan dalam hatinya lagi, "Kalau saja memilih ikut denganmu, mungkin kau juga akan peduli padaku sama seperti kepadanya." Cemburu banget rasanya, bre. Tiba-tiba Hiragi pun lalu memanggil Sako.
Saku pun sampai kaget dengan Hiragi menyuruh Saku untuk urus yang lainnya dan Hiragi akan mengurus Banjo. Saku pun menjawab oke saja. Hiragi pun lalu berdiri dan mengatakan, baiklah kita lakukan, ikut denganku. Saku mendengar perkataan Hiragi ikut denganku, jantung Saku pun sampai tak berdetak. Hingga Saku membayangkan saat Hiragi meninggalkan Saku waktu itu. Hiragi dan Saku pun lalu akan mulai beraksi. Banjo yang melihat itu pun lalu mengatakan ke timnya, kalian bisa urus yang lainnya, tapi jangan sentuh Hiragi. Dengan tertawa melihat Hiragi, Banjo pun masih mengatakan lagi, akhirnya aku bisa berhadapan 1 lawan 1 dengannya. Akan sia-sia jika aku tidak melakukannya. Lihatlah, dia sudah siap membunuh. Saku pun lalu berjalan akan menghadapi musuh yang belakang. Dengan melewati Banjo, Saku pun mengucapkan bela sungkawa terdalam. Banjo pun malah tertawa dan mengatakan, kenapa? Makasih ya. Setelah Saku berhadapan dengan musuh, musuh pun lalu mengatakan, orang itu sudah gila ya. Dia ingin menghajar kita semua sendirian. Tanpa pikir panjang pun, Saku pun lalu merangkak dan meloncat untuk menghajar mereka semua dengan memutar kakinya. Itu pun membuat musuh tergeletak sebagian. Setelah menjatuhkan beberapa, Saku pun lalu mengatakan, aku kesini bukan untuk mengobrol. Jadi, mari kita selesaikan. Karena orang sombong itu memberiku perintah seolah dia bosnya. Aku butuh orang untuk menyelesaikan ini. Namun tiba-tiba seseorang dari belakang menerobos dan menghajar musuh Saku dengan tendangan terbangnya. Dan itu adalah Treomi Inugami. Dengan kesalnya Inugami mengatakan ke Saku, seolah-olah kau akan mengajar mereka sendirian. Padahal aku juga ikut denganmu. Saku pun lalu mengatakan, ya aku tahu. Silahkan seliar mungkin. Tapi jangan halangi mereka, mengerti? Maksudnya Hiragi dan Banjo itu bre. Inugami pun siap saja. Saku dan Inugami pun lalu kembali menghajar musuh itu. Dan Kanji pun sudah membuka matanya melihat ke Saku. Melihat Saku seperti itu pun teringat ucapannya waktu itu. Enomoto melihat pertarungan Hiragi dan Banjo pun juga sampai heran. Dengan mengatakan mereka berdua itu apa benar-benar manusia. Banjo dan Hiragi pun sudah saling tukar hantaman. Saat Hiragi akan menyerang Banjo dengan tendangan terbangnya, itu pun hanya ditangkap biasa oleh Banjo. Dan Banjo pun lalu melemparkan kaki Hiragi begitu saja. Dan Banjo kemudian akan menghantam muka Hiragi. Untung saja Hiragi bisa menghindar. Hiragi pun lalu memutar tubuhnya dan menghantamkan kakinya ke Banjo dari atas. Hingga pala Banjo pun membentur lantai dan berdarah-darah. Itu pun membuat tim Kanji sampai terkejut semua. Namun Banjo pun masih bisa berdiri kembali dan mengatakan, bagus, kau terlihat tidak seperti yang kau lakukan saat kita bertarung di Furin ya. Bagus sekali, seru sekali. Aku merasa lebih hidup. Aku bisa mati dengan bahagia. Maukah kau membunuhku? Dengan Banjo tertawa dan menatap ke Hiragi. Pertarungan duel antara Banjo dan Hiragi pun masih terus terjadi. Dengan Saku yang masih melawan musuh saja, masih terus melihat ke arah Hiragi. Saku pun lalu mengingat saat perjalanan menuju ke tempat itu. Saat Saku, Inugawa dan Hiragi berlari ke arah tempat Kaji itu, saat itu Inugawa menyuruh Saku, kenapa kau tidak bicara dengan Hiragi? Sepertinya Tomiyama mengirimmu ke sini, jadi kau dapat kesempatan bicara padanya. Inugawa pun masih terus membujuk Saku untuk Saku bicara dengan Hiragi. Karena sejak duel antara Saku dan Hiragi kemarin, Saku belum pernah bertemu dengan Hiragi. Maka dari itu Inugawa menyuruh Saku untuk bicara dengan Hiragi. Saku pun masih bingung akan menanyakan apa. Inugawa pun lalu memberi contoh untuk tanya ini. Jadi, si Banjo itu apa memang sekuat itu? Kocaknya, Hiragi pun mendengar percakapan Inugawa dan Saku. Hiragi pun lalu mengatakan, kau mau mulai mengobrol?
Jadi si Banjo itu, dia benar-benar monster dalam hal pertarungan. Yang lebih buruk, ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia itu terobsesi dengan rasa sakit, khususnya luka yang dialami akibat perkelahian. Bagi orang normal, rasa sakit menimbulkan rasa yang tidak enak. Tapi tidak bagi dia. Bagi Banjo, rasa sakit setara dengan kenikmatan. Karena dia merasakan sakit dengan cara yang berbeda. Dia tidak punya rem layaknya orang normal. Saat dia membutuhkannya, Banjo itu adalah kabar buruk. Selesai mengingat itu, Sako pun masih melihat ke arah Hiragi terus. Tiba-tiba Inugawa pun lalu mendekat ke Sako dan mengatakan, "Apa kau mencemaskannya? Konsentrasilah saat perkelahian." Sako pun sampai kaget dong. Ketika Inugawa akan diserang dari belakang, Sako pun lalu menghalau saja. Dengan kesalnya Sako karena Inugawa juga tidak konsentrasi. Sako pun lalu melanjutkan ucapannya. "Benar, aku benar-benar terganggu." Sembari Sako mengingat ucapan Hiragi, saat Hiragi akan mengurus Banjo dan Sako disuruh mengurus yang lain, Sako pun lalu mengerti yang dimaksud Hiragi. Sako pun lalu mengajak Inugawa untuk cepat menyelesaikannya. Dan ini lalu beralih ke Hiragi dan Banjo. Saat Banjo akan memukul Hiragi, namun tangan Banjo pun lalu dipegang Hiragi. Hiragi pun lalu kembali menghantam Banjo dengan keras. Dengan Banjo menerima hantaman Hiragi itu, Banjo pun masih bisa tertawa dan mengatakan, "Kuat banget, kau hampir melemparku sampai jatuh ya." Banjo pun yang tangannya masih dipegang, lalu Banjo memutar tubuhnya. Lalu dengan tangan kiri Banjo mencakar Hiragi. Dan Banjo pun langsung menghantam Hiragi saja. Hiragi pun sampai terlempar jauh dong. Kanji DKK melihat itu pun hanya bisa bengong saja. Dengan Hiragi kembali berdiri, Banjo pun lalu menanyakan, "Gimana Hiragi? Seru kan? Wow, kau bisa melihat menggunakan mata itu." Hiragi pun hanya diam dan mengusap darah di mukanya. Hiragi pun lalu berlari dan menghantam Banjo lagi. Walaupun kena, Banjo pun lalu menjauh dan kembali menendang Hiragi dengan keras. Itu pun membuat Hiragi tergeletak dan terbentur pagar jembatan. Dengan Hiragi seperti itu, Banjo pun lalu mendekat ke Hiragi dan akan memegang kepalanya. Namun, Hiragi berhasil berdiri dan kembali menendang muka Banjo dari bawah. Namun, Banjo pun bisa menghindar dan kembali berdiri. Dengan kedua tangannya Banjo lalu memegang Hiragi. Banjo pun lalu mengatakan, "Kau harus bisa melihat untuk melakukan pertarungan yang bagus. Ayo kita mati bersama, oke?" Banjo pun lalu terjun ke sungai dengan memegang Hiragi. Itu pun membuat Kaji DKK plonga-plongo lagi. Sako melihat itu pun juga kaget. Dengan Hiragi tenggelam di sungai itu, Hiragi pun lalu membayangkan saat dengan Kaji. Saat Hiragi memberi headphone ke Kaji, itu membuat Kaji senang dan jadi berhenti berkelahi. Dan Kaji akan melakukan yang terbaik dan lebih serius jadi kapten kelas. Dan akan jadi lebih kuat. Dengan begitu, Kaji tidak akan berubah menjadi dirinya yang satu lagi. Dengan terakhir perkataan Kaji yang diingat Hiragi, "Karena aku ingin bersama mereka," Hiragi pun lalu membuka matanya. Dengan Sako yang masih bertarung pun masih memikirkan Hiragi. Dengan gaya liar Sako itu terus mengajar musuh itu. Dan kembali meminta Inugawa untuk cepat mengakhirinya. Kaji DKK pun dengan paniknya juga melihat ke arah sungai. Tiba-tiba Hiragi dan Banjo pun muncul ke permukaan. Banjo yang seperti itu pun masih bisa melucu dengan perkataannya, "Dingin banget. Kita muncul secara bersamaan, benar-benar serasi ya." Setelah ke pinggiran sungai, Banjo pun lalu menanyakan ke Hiragi, "Gimana? Sudah bisa melihat?" Hiragi pun menjawab, Ya, terima kasih. Mataku dan kepalaku jadi bersih." Banjo pun kembali menjawab, Bagus, senang mendengarnya. Kalau begitu," dengan Banjo lalu kembali menyerang Hiragi dengan mengarahkan pukulan kerasnya. Tiba-tiba pukulan Banjo pun hanya ditangkap biasa oleh Hiragi. Hiragi pun lalu mengatakan, "Tapi
Kau tahu ini cuma sia-sia. Aku sudah sangat muak. Dengan Banjo kembali memutar tubuhnya dengan mengarahkan pukulan tangan kirinya lagi. Namun, Hiraki pun lalu menghantam Banjo dengan tendangan yang sangat keras. Itu pun membuat Banjo terpental sangat jauh. Namun masih saja, Banjo tertawa dan mengatakan, "Wow, sialan, aku bisa melihat bintang. Itu adalah tendangan yang terbaik yang pernah kau lakukan sejauh ini. Tapi aku tak mengerti, kenapa kau sangat begitu marah sekali. Kalau kita bertarung, tentu saja ada yang terluka. Tapi saat kau melihat anak itu babak belur, kau sangat marah. Aku tidak mengerti, kenapa?" Hiraki pun lalu menjawab, "Kau benar, tapi tetap saja aku tidak bisa menahannya. Bisa-bisanya kau beraninya membuatnya kembali jadi dirinya yang itu." Banjo pun masih tertawa dan mengatakan, "Yang itu apa maksudmu?" Dengan Banjo mencoba berdiri, namun ternyata tangan dan kakinya sudah mati rasa. Hiraki pun lalu mendekat ke Banjo dan memegang bajunya dan mengarahkan akan memukulnya. Banjo pun sampai panik dan meminta untuk menunggu.